Shalom, jumpa lagi dalam channel Legion of Yesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kita dewasa ini sering melihat seorang pemimpin, bagaimana begitu banyak pemimpin yang mengecewakan, berlaku lalim dan semena-mena terhadap orang lain. Kali ini kita akan melihat bagaimana kepemimpinan Raja Daud yang legendaris. Kita akan belajar bagaimana dia memimpin. Mengapa dia begitu dikasihi oleh Tuhan? Mari buat Anda yang ingin belajar simak video ini sampai habis. Buat Anda yang baru menemukan channel ini silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, kepemimpinan Raja Daud mengingatkan kita bahwa karakter kita, bukan prestasi kita, adalah bagian terpenting dari kepemimpinan kita. Karisma dapat menarik orang, tetapi karakter seorang pemimpin memenangkan kepercayaan dan kesetiaan mereka. Dalam 1 Samuel 13, Allah menolak kepemimpinan Saul karena meskipun ia tampak seperti itu, ia tidak memiliki hati. Saul memiliki semua kualitas lahiriah yang dicari orang pada seorang pemimpin yang kuat. Ia tampan, kuat, dan tinggi. Namun, ia tidak memiliki hati yang berani. Karakter batin Anda menentukan kepemimpinan Anda. Tuhan lebih peduli dengan hati Anda daripada penampilan Anda. Dengan mempelajari kepemimpinan Raja Daud, kita dapat mempelajari pelajaran berharga tentang kualitas yang dicari Tuhan dalam pemimpin yang dipenuhi roh. Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Setelah Tuhan memberhentikan Saul sebagai raja, dia berkata, "Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap berdiri." Tuhan telah mencari baginya seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah memerintahkan dia menjadi panglima atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. 1 Samuel 13 ayat 14. Kualitas-kualitas yang menonjol dalam karakter Daud bukanlah kualitas-kualitas yang kita miliki sejak lahir. Kita harus memilih untuk dipenuhi dengan kualitas-kualitas tersebut setiap hari. Sepanjang kepemimpinan Raja Daud, kita melihat 4 sifat karakter yang konsisten yang membuatnya menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Berikut 4 karakter Daud. Pertama, Daud memiliki hati yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5 memperingatkan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang Saul sebagai raja karena ia sombong. Ia mencari pemimpin yang rendah hati seperti Raja Daud. Kerendahan hati berarti mengakui ketergantungan Anda sepenuhnya kepada Tuhan. Anda tidak dapat melakukan apapun tanpanya dan sangat membutuhkannya. Tanpa kerendahan hati, para pemimpin akan menyalahgunakan wewenang mereka dan menanganinya secara tidak bertanggung jawab. Anda hanya memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin setelah Anda belajar menjadi pengikut. Anda tidak dapat mengatasi apa yang Tuhan ingin taruh di bawah Anda sampai Anda mengatasi apa yang telah Tuhan taruh di atas Anda. Di mana tidak ada otoritas, di situ ada anarki. Tuhan dapat mempercayai kita dengan otoritas ketika Dia melihat dalam diri kita bahwa kita bersedia hidup di bawah otoritas. Kedua, Daud memiliki hati yang setia. Raja Daud memiliki hati yang teguh dan setia. Ia dengan setia menjalankan tanggung jawab dasarnya, sehingga Allah mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar kepadanya. Matius 25 ayat 29 berjanji, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang dimilikinya akan diambil daripadanya. Tuhan sedang menguatkan keterampilan kepemimpinan Raja Daud saat Daud memimpin kawanan domba ayahnya. Sebagai pemimpin sejati, Anda adalah seorang gembala. Kawanan domba mengikuti seorang gembala karena mereka mempercayainya. Untuk memiliki hati yang setia seperti Raja Daud, Anda harus memupuk karakter yang dapat dipercaya. Tuhan akan memberikan hal-hal yang lebih besar jika Anda setia mengelola hal-hal kecil. Apakah Anda seseorang yang dapat dipercaya Tuhan untuk meraih kesuksesan? Ketiga, Daud memiliki hati yang berdetak dengan berani. Jika para pemimpin lemah dan pengecut, rakyatnya akan kehilangan arah dan keyakinan. Sebelum menjadi raja, Daud dengan berani menghadapi raksasa Filistin, Goliat, dan mengalahkannya. Ketika Daud tiba di garis depan pertempuran, ia mendapati sekelompok prajurit yang ketakutan dan seorang pemimpin yang penakut. Mereka telah berkemah di seberang orang Filistin selama 40 hari. Dan tidak ada prajurit yang berani muncul untuk melawan raksasa Goliat. Situasi orang Israel tidak ada harapan sampai seorang pemimpin muncul untuk berperang. Daud memasuki pertempuran melawan Goliat dengan berbekal ketapel, 5 batu licin, dan keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Tuhan semesta alam. Ia mengalahkan raksasa itu karena kuasa Allah memenuhi dirinya. Bangsa Ibrani takut melawan Goliat karena mereka melupakan Allah yang mereka sembah. Keberanian dan ketaatan Daud memberi mereka keyakinan untuk mengalahkan pasukan Filistin dan merebut kembali wilayah yang telah diklaim raksasa itu. Daud hidup tanpa rasa takut bagi Tuhan karena ia memiliki hati yang penuh dengan iman kepada Tuhan. Ia yakin Tuhan akan melakukan apapun yang telah ia katakan.
Pemimpin memimpin dan hidup tanpa rasa takut ketika mereka memiliki iman kepada apa yang dapat dilakukan Tuhan. Keempat, Daud memiliki hati yang rindu untuk menjadi suci. Kita dapat melihat hati Raja Daud dalam Mazmur yang ditulisnya. Ia melakukan banyak dosa terhadap Tuhan, termasuk perzinahan dan pembunuhan. Namun dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4, ia mengakui dosanya, bertanggung jawab, dan bertobat sepenuhnya. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada berhala, dan yang tidak bersumpah palsu. Tuhan melihat hati yang suci dalam diri Raja Daud karena ia tidak mencari-cari alasan, atau menyalahkan orang lain atas dosanya. Ia memilih untuk bertanggung jawab dan bertobat agar tangannya bersih dan hatinya murni di hadapan Tuhan. Kepemimpinan Raja Daud mengingatkan kita bahwa kegagalan kita bukanlah akhir. Pertobatan mendatangkan pemulihan dan penebusan. Yesus memulihkan apa yang hilang, dan yang ia cari hanyalah hati yang bertobat dan tulus. Mazmur 51 ayat 4. Inilah saudaraku 4 karakter kepemimpinan Daud. Allah telah memanggil Anda untuk menjadi pemimpin di kerajaannya. 1 Yohanes 2 ayat 27. Ketika Anda menerima anak Allah, Anda menerima roh Allah. Namun, Anda hanya dapat berjalan dalam urapan itu ketika Anda turun dari bangku cadangan dan memasuki medan perang. Seperti yang ia lakukan kepada Daud, Allah memanggil kita untuk beribadah, dan ia memanggil kita untuk berperang. Mengembangkan karakteristik kepemimpinan Raja Daud mengharuskan kita untuk membiarkan Roh Kudus menguasai kita dan memimpin kita sehingga kita dapat menjadi pemimpin yang dipenuhi roh. Demikian, saudara, semoga Anda bisa menjadi pemimpin yang mencontoh karakter dari Daud yang begitu luar biasa. Semoga hal ini membantu kita semua semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.